Rahim terdiam. Yang ia tahu adalah bahwa ia hanya ingin melayani hati nuraninya melakukan kebenaran. Kejujuran Rahim yang sederhana ternyata malah mendatangkan fitnah dari berbagai arah. Rahim menjadi putus asa. Halo teman-teman, saya pilot channel Film Plot Project. Selamat datang di A Hero. Disutradarai oleh Asghar Farhadi dan dibintangi oleh Amir Jadidi. Film yang mendapat penghargaan Cannes tahun 2021 ini mengangkat kisah kejujuran seorang narapidana yang oleh sebab kejujurannya tersebut ia malah didera fitnah yang tiada habisnya. Inilah A Hero. Hari ini Rahim gembira mendapat cuti selama 2 hari dari lapas tempatnya di penjara. Ia merupakan duda beranak 1 dan sudah 3 tahun lamanya ia mendekam di sana karena masalah hutang yang tak mampu ia bayar sebesar 150.000 toman atau 500 juta. Dari lapas ia langsung menemui kakak iparnya bernama Hussein di tempat kerjanya yang juga langsung menyambutnya. Rahim ingin segera mengakhiri masa tahanannya. Oleh karenanya ia mengajak Hussein untuk menemui krediturnya untuk melunasi separuh hutangnya. Tapi dari mana ia bisa mendapatkan uang? Rupanya Rahim berkata bahwa ada teman yang akan memberikannya uang sebesar 70.000 toman atau 250 juta. چه خبر؟ یه دفعه شو. یه 75 تومن جور کرد. تا پول جور کن من بعد از ظهر بهش قرار میدم. Setelah bersepakat dengan Hussein, Rahim pun menemui teman dimaksud yang ternyata adalah kekasih yang dirahasiakannya bernama Farkhondeh yang ingin ia nikahi setelah keluar dari penjara. Dan ternyata seminggu sebelumnya Farkhondeh telah menemukan sebuah tas berisi 17 koin emas di pinggir jalan. Saat itu ia langsung mengabari Rahim dan Rahim pun lantas mengirimi krediturnya pesan menggunakan ponsel sesama tahanan. سلام قربونت برم. بریم پدرم قدی طاقتت بشم. Sayangnya sesampainya di toko emas, harga emas sedang turun sehingga Rahim terpaksa menunda menjualnya ke esok hari. Setelah mengantar Farkhondeh, Rahim pulang. Ia langsung disambut oleh keponakan dan saudara perempuannya yang diperistri Hussein bernama Mali. Sementara itu anaknya sendiri masih ada di sekolah. Kemudian Rahim dan Hussein pergi menemui krediturnya bernama Bahram. Sayangnya di sana hanya ada Nazanin, yakni anak perempuannya yang menyambut mereka dengan ketus. Nazanin pun menyambungkan Hussein lewat telepon. Hussein segera mengabarkan kabar gembira bahwa Rahim hendak melunasi separuh hutangnya. Dan jika setuju untuk menarik kasusnya, Rahim akan menyicil sisanya dengan bekerja. Namun jawaban Bahram tidak seperti apa yang mereka harapkan. بیرون بالاخره یه تلاشی میکنه میده بقیه بدهیشم خورد. من دیگه طاقت زندان برگشتن ندارم. داشتم بودم یه قطعه غارت نمیکشیدم. Rahim sangat merasa tersinggung atas hinaan Bahram. Malam harinya saat makan malam, Bahram kembali menelpon Hussein. Ia setuju dengan syarat Hussein harus memberi cek obligasi, yang artinya Hussein harus membayar cicilan hutang jika Rahim tidak mampu membayar tepat waktu. Meski dalam keadaan ekonomi yang pas-pasan, demi kebebasan adik iparnya, Hussein setuju untuk menyerahkan uang dan ceknya besok. Namun masalahnya kini adalah bagaimana mungkin Rahim mendapatkan pekerjaan sedangkan besok adalah hari terakhir cutinya. Setelahnya secara empat mata, Mali mempertanyakan dari mana ia mendapatkan tas yang berisi 17 koin emas. Rahim tidak bisa menjawab. رفتم این لباس چیز داری بردارم بشورم. یکی مال کیه تو سکه؟ یه آشنا بیام داده. برو خود تو خانواده رو ببری دیگه نتونی توی شهر سر بلند کنی. Di hari terakhirnya itu, Rahim kembali menemui calon istrinya. Rahim pun berterus terang bahwa hati nuraninya melarangnya untuk mengambil harta yang bukan haknya. Rahim lantas menempel pengumuman dengan perasaan lega. Namun Farkhondeh terlihat murung karena ia tahu bahwa sebenarnya Rahim juga butuh uang tersebut untuk kebebasannya.
نه خیلی دل پاک فرداش برمیگرد زندان هوای تو باید بخند. خیلی دل پاک داری. برو حالا تو. Keesokannya di penjara, Rahim dipanggil oleh seorang petugas karena mendapat telepon yang tidak lain adalah dari pemilik tas yang hilang. Tak berselang lama, pemiliknya datang ke rumah Mali. Dengan berlinang air mata, ia menjelaskan arti penting koin-koin emas itu baginya. من با شما تلفنی صحبت کردم. بله بفرمایید تو. یا داخل اتوبوس کسی ازم زد. شما چرا همسکر گذاشته بودی تو کیفت؟ بفروشمشون پولشون بذارم توی حسابی تو بانک تا کسی بکارم بشون یه دونه به یه دونهشون زیله جور بکنه برادر شما از زندان بیا بیرون. Sementara itu, di penjara, para petugas yang mengetahui tindakan mulia Rahim langsung menghubungi media lokal supaya meliputnya. Pak Tahiri pun meminta Rahim untuk bersiap wawancara. Namun sebelum itu, Rahim mengatakan kejadian yang sebenarnya, bahwa bukan ia yang menemukan tas tersebut, melainkan calon istrinya yang masih ia rahasiakan dan tidak mungkin ia umumkan kepada publik. بگو خانم من پیدا کردم من برگردم صاحب. نمیتونم اسمش بیارم. خیلی کس خبر نداره ما با هم. یعنی کار تو برگردون درسته؟ ها. خیلی بقیه‌شو. بجوم این همینا رو بگو. Beberapa hari kemudian, liputan pun dilakukan. Para tahanan menyaksikan Rahim di televisi. Dalam wawancara tersebut, jurnalis menanyakan kasus yang menyebabkannya di penjara. Rahim bercerita bahwa dulu ia adalah seorang kaligrafer, namun bisnisnya bangkrut setelah mesin cetak dibuat. Rahim juga terpaksa berkata bahwa ialah yang menemukan tas tersebut, sebagaimana arahan Pak Tahiri. Kemudian Rahim menelpon Farkhandeh dengan senang. Namun saat itu tiba-tiba seorang tahanan lain sekilas berkata kasar kepadanya. Rahim pun menanyakan maksud perkataannya. Rupanya ia meyakini bahwa semua ceritanya hanyalah akal-akalan Rahim dan petugas penjara untuk menutupi tragedi bunuh dirinya seorang tahanan setelah 6 tahun di penjara di sana akibat buruknya pelayanan lapas tersebut. اعتقادت نقاشی رنگکاری نیست؟ یعنی مفتی گوهکاری هاشون باسمانی میکنی؟ شکوری بعد 6 سال حبس خودش تو دستشویی کشت. Rahim terdiam. Yang ia tahu adalah bahwa ia hanya ingin melayani hati nuraninya melakukan kebenaran. Beberapa hari kemudian, Husein dan Bahram didatangkan. Pak Tahiri memberitahu Bahram bahwa Rahim akan diberi cuti khusus. Namun entah mengapa Bahram seakan tak rela melihat Rahim bahagia. نه احترام اعتباری به هم بزنه. حال یه آدم یه کار انسانی کرده. من دنبال یه بس سال به حقم برسه. من رب نداره. این بابا این کاری کرده یا نکرده. Keluarga Rahim lantas mengadakan syukuran. Syafas, anak Rahim yang mengalami gangguan dalam berbicara, juga membagi-bagikan makanan kepada para tetangga. Rahim lantas mengajak Mali untuk bertemu dengan calon istrinya yang selama ini ia rahasiakan. Mereka tampak begitu bahagia. Berita kejujuran Karim yang inspiratif tersebut bahkan membuat sebuah lembaga amal tergerak untuk memberikannya penghargaan dan juga menggalang dana untuk membantu melunasi hutangnya. خودم فکر کردم که مال مردم برگردونم صاحبش. چیزی داری راجع به بابات بگی؟ بله. بفرمایید. حسن باز Para tahanan dan sipir ternyata juga ikut menyumbang, sehingga terkumpullah 34.000 toman atau 120 juta, yakni seperempat dari total hutangnya. Namun lagi-lagi entah mengapa Bahram tidak mau menerimanya. Ia terus berkata bahwa tindakan Rahim hanyalah perbuatan biasa. کار خیلی کردن. چه کار خیلی کردن؟ روده بر نگردونه. وظیفش بوده. 34-5 میلیون به چه دردم بخوره؟ کار خیر من کردم که 3 سال پیش رو حساب فامیل رفتم چک ضمانت دادم. ای بابا طلاهای زنم فروختم. قسط و قرض و بدهی خاصو سکه ها 70 تا بفروشه بد به من قبول نکرد. من چوی پول ازش قبول نکردم این داستان رو راه انداخته. Akhirnya setelah Pak Tahiri terus membujuknya, Bahram pun setuju dan langsung keluar.
Sehari kemudian, Rahim segera mendatangi perusahaan yang sudah bersepakat dengan lembaga amal untuk mempekerjakannya. Rahim ingin segera bisa menyicil hutangnya. Namun rupanya pihak perusahaan meminta untuk bertemu wanita pemilik tas yang ditemukannya sebagai bukti. Mereka takut pihak penjara hanya mengarang cerita untuk mengalihkan kasus bunuh diri di lapas tersebut, sebagaimana beredar di media sosial. Rahim pulang dengan sabar. Mali mencoba menelpon nomor masuk yang pernah digunakan wanita pemilik tas tersebut, yang ternyata adalah nomor ponsel sopir taksi yang mengantarkannya. Karena tak ada jalan lain, Rahim pun menemuinya. Sopir tersebut ikut bersimpati kepada Rahim. Ia pun mengantar Rahim ke toko emas yang sempat dikunjungi wanita tersebut sebelum pulang. Dari sana Rahim mendapat informasi bahwa wanita itu telah berkunjung untuk memeriksa keaslian koin emasnya. Setelah menunjukkan sertifikat dari lembaga amal, Rahim juga diberi akses ke CCTV untuk mendapat gambar wanita tersebut. Kemudian Rahim meminta untuk diantar ke tempat wanita itu turun. Sebelum pergi, supir taksi tersebut memberinya saran agar membawa wanita lain ke tempat kerjanya sebagai bukti jika Rahim tidak dapat menemukannya. Sepanjang jalan, Rahim menunjukkan foto wanita itu kepada orang-orang, namun sama sekali tak ada yang mengenalinya. Makin hari, rumor kebohongan pihak penjara makin menguat. Hal tersebut bahkan membuat sebuah stasiun televisi membatalkan wawancaranya dengan Rahim. Pihak penjara juga resah mengetahui hal tersebut. Kini mereka mencurigai Rahim dan keluarganya yang telah mengarang-arang cerita. با خواهرش صحبت کردی؟ شکی نکردی به چیز؟ نه که این داستان خودشون سرهم کرده باشن. Sementara itu, keluarga Rahim mencurigai wanita tersebut bukanlah pemilik asli tas yang ditemukannya. Karena setelah ditelusuri, ia juga menelpon nomor penjara dari ponsel toko jus. Wanita tersebut seperti sangat hati-hati terhadap jejaknya. Kejujuran Rahim yang sederhana ternyata malah mendatangkan fitnah dari berbagai arah. Rahim menjadi putus asa. Akhirnya ia pun terpaksa mengikuti saran sopir taksi dengan membawa Farkhondeh ke tempat kerjanya sebagai pengganti wanita tersebut bersama semua saksi lain. Farkhondeh pun memberikan kesaksian persis seperti apa yang wanita itu ceritakan kepada Mali. Setelah melalui banyak kesulitan, Rahim akhirnya senang karena akan segera dapat menyicil hutangnya dengan mengandalkan pekerjaannya. Namun ternyata masalah lain muncul. Pihak perusahaan ternyata punya bukti bahwa seminggu sebelum Rahim cuti, ia sudah mengirim pesan kepada Bahram bahwa ia sudah punya uang untuk melunasi separuh hutangnya. Para saksi yang merasa kasihan lantas membela Rahim habis-habisan. من همون که اومدم از که اصلا اون 3 کار پیدا کنی قول 75 تا دادی و طلب کن. من چه قول ندارم آقا یه SMS تا دیگه. آی ثقفی بفرما بیرون. من با این سن و سال بیام برای یه آدمی که نمیشناسم شهادت. من کاری نیستم پسر جون. حیفی مملکت که دست شما. میگم شما به قول که دادین عمل نکردین. آبروی شما اداره. Dari sana bersama Farkhondeh, Rahim pergi menemui Bahram. Bahram yang tidak segan-segan berkata kasar dan Rahim yang sudah mendapat banyak kesulitan membuat keadaan memanas. Bahram, تو داری من حسودی کنی؟ شعار مردمی که یک مسا قهرمانی براش. حالا حرف زدن و بچه طفل معصوم سوخته که برداشتی بردش. درست صحبت کن. مردم احترام قائلن. چی کار میکنی؟ دستتو بگیر. برش کن. Akhirnya keduanya berhasil dilerai. Rahim pun ditahan oleh warga. Untungnya Farkhondeh segera datang dan meminta agar Rahim dibebaskan. Keesokannya Rahim dipanggil oleh pihak lembaga amal. Ternyata Nazanin, anak Bahram, mengirim video penyerangan Rahim terhadap ayahnya. Ia pun mengancam untuk menyebarkannya. Ditambah lagi Farkhondeh yang ikut terekam menjadikan pihak perusahaan tahu bahwa Rahim telah mendatangkan saksi palsu. Rahim memohon maaf dan menjelaskan semuanya, bahwa sebenarnya bukan ia yang menemukan tas tersebut dan bahwa pihak penjara membolehkannya untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. Husein pun menelpon Bahram dan memohon kepadanya untuk tidak menyebarkan video tersebut. Bahram setuju asalkan uangnya ditransfer malam ini.
Namun pihak lembaga amal telah memutuskan untuk menahan uang yang terkumpul setelah melihat perbuatan Rahim. اگه این فیلمو پخشه پخش بشه دیگه کی به ما اعتماد میکنه؟ کی یه روزه همه رو خراب کردی؟ اعتمادی که مردم به اینجا داشتن برمیگرده؟ خیریه رو با این داستانا نمیتونیم بدیم برا بدهیشون. Di penjara keesokannya, Rahim yang meminta Pak Tahiri untuk datang dan menjelaskan kepada pihak lembaga amal malah mengelak dan kini menyalahkan Rahim. Akhirnya Rahim kembali ke sana hanya bersama Farkhondeh yang memberikan kesaksiannya dengan sebenar-benarnya. Namun pihak lembaga amal telah memutuskan untuk memberikan uang yang terkumpul kepada seorang ibu beranak satu untuk menyelamatkan suaminya dari hukuman gantung. Keduanya pun keluar dengan jiwa yang hampir padam. Tiba-tiba Farkhondeh meminta Rahim untuk menunggu di mobil. Sementara itu ia masuk kembali. Secara empat mata Farkhondeh meminta satu hal kepada pihak lembaga amal, yaitu untuk mengembalikan kehormatan Rahim di mata publik dengan mengumumkan kepada media bahwa uang yang dikumpulkan untuk Rahim telah ia relakan untuk menyelamatkan narapidana hukuman mati. Malam ini adalah malam terakhir bagi Rahim. Video yang dibuat oleh Nazanin telah disebarkan. Begitu pula dengan berita yang dibuat oleh lembaga amal. Rahim pun kembali ke penjara, diantar oleh anaknya yang punya gangguan dalam berbicara untuk membela ayahnya, bersama kekasihnya yang setia menunggu merawat cinta. Hati yang polos dan murni telah dilukai oleh 1000 belati. Namun Rahim tetaplah Rahim yang jujur dan berani. Ia berhasil tetap menjadi orang baik meski dalam situasi yang sulit. Demikian dari saya, semoga bertemu di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.